Di video sebelumnya aku bahas tentang pengalaman mengalami masalah kulit dermatitis seboroik. Jadi di mana kulit kepala aku itu kering tapi itu bukan ketombe. Nah, kali ini aku pengen kasih tahu shampoo apa sih yang aku gunakan saat mengalami kondisi kulit seperti ini. Nonton videonya sampai habis ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kuliah. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi, aku di video sebelumnya pernah buat tentang pengalaman mengalami dermatitis seboroik. Dan itu aku terima kasih banget karena banyak teman-teman yang nonton video itu dan juga ada beberapa yang komentar. Jadi ternyata masalah kulit ini dialami juga oleh beberapa teman-teman. Dan hopefully video yang aku buat kali ini juga bisa membantu teman-teman kalau lagi ngalamin hal yang sama. Dan ternyata pas kemarin aku habis upload tentang dermatitis seboroik, sebelumnya itu kan aku udah agak-agak sembuh gitu kan. Nah, tapi ternyata aku habis posting itu, aku ngalamin di sebelah sini itu tiba-tiba mengering lagi. Nah, biasanya di awal itu keringnya tuh cuman sedikit doang sih. Jadi aku pas udah ngeliat itu, oh nih kayaknya nih mulai kambuh lagi nih. Aku juga nggak ngerti waktu itu apakah kondisi kulit lagi imunnya kurang baik atau gimana. Nah, ini aku bahas dari segi perawatan rambutnya ya. Nah, ini karena tadi aku bilang ini cukup berhubungan karena kalau misalnya perawatan rambut yang salah, otomatis nanti kulit kepalanya akan semakin kering dan dia nanti akan luruh gitu loh si kulit-kulit keringnya. Nah, ini mungkin akan sama ya pengalamannya seperti kalau kita lagi ketombe. Cuman bedanya biasanya tuh dia kalau luruhnya itu kulitnya tuh lebih tebel-tebel dan juga areanya tuh lebih gede gitu. Nah, disclaimer juga sebelumnya, nah ini aku pas mencoba si produk ini, memang aku nggak konsultasi ke dokter sih, karena memang kondisi kepala aku tuh yang nggak parah kayak waktu dulu gitu, masih bisa di handle sendiri. Jadi ini semua aku pilih berdasarkan pengalaman aku sendiri dan juga aku ngelihat kira-kira mana yang cocok sama rambut aku. Nah, aku sekarang lagi pakai perawatan rambut dari The Body Shop Ginger Series. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, The Body Shop ini juga punya produk-produk perawatan rambut. Jadi mulai dari shampoo, conditioner, dan juga ada hair mask-nya. Nah, Ginger Series ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang punya kulit kepala yang kering atau juga punya flaky scalps. Aku kasih tahu dulu ya, ada beberapa produk yang aku pakai dari Ginger Series ini. Yang pertama ini aku pakai shampoo-nya. Jadi kalau ini memang kemasannya reusable. Aku udah pernah bikin video sebelumnya tentang reusable bottle dari The Body Shop. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di sana juga. Tapi mungkin aku bisa kasih tahu juga kayak gini nih. Si kemasan aslinya seperti ini kalau misalnya kalian nggak beli yang reusable bottle-nya. Jadi di sini aku baca sedikit. Ini membantu untuk mengurangi rasa gatal pada kulit kepala serta menutrisi kulit, kepala, dan rambut. Jadi si ginger shampoo ini dia tuh teksturnya gel, warnanya orange kayak jahe dan baunya itu cukup kerasa banget bau jahenya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngerasa keganggu, nggak yang kayak jahe yang kalau kita ada di dapur gitu, enggak. Jadi pas dipakai di kepala itu dia langsung keluar busanya kalau udah kita kenain air. Nanti pas dibilas dengan air dia juga termasuk yang cepat dibersihinnya, jadi nggak lengket-lengket atau licin-licin gitu. Nah, setelah itu aku pakai si conditionernya. Nah, ini dia conditionernya. Nah, ini sama juga sih, aku masih pakai yang reusable bottle-nya. Tapi kalau misalnya mau lihat yang aslinya seperti apa, kemasannya seperti ini. Dia tuh lebih kayak, kan kita habis shampooan, otomatis kan dibersihin kulit kepalanya. Nah, biasanya si rambut itu kan akan jadi kering. Nah, kita harus nutrisi kembali dengan menggunakan conditioner. Nah, ini dia teksturnya juga seperti conditioner pada umumnya. Dia creamy. Terus pas digunain ke rambut juga, dia gampang dibersihinnya, ngebilasnya. Nah, setelah dipakai dan juga kering rambut aku juga ngerasa rambut aku tuh lebih halus gitu ya dibandingin kalau misalnya nggak pakai si conditioner. Nah, dua ini yang aku pakai sehari-hari kalau misalnya lagi keramas dan kulit kepala aku yang tadinya itu tadi ada tiba-tiba muncul itu ya abis aku upload videonya, itu ternyata dia perlahan-lahan dia malah menghilang gitu. Dan juga pas aku pakai si produknya itu nggak ada rasa gatal sama sekali atau rasa perih sama sekali, nggak ada. Yang pasti memang pada saat itu tuh aku berusaha cuekin karena kalau misalnya tahu ya video aku sebelumnya, aku bilang karena kalau dulu tuh aku punya kebiasaan buruk, justru aku congkel-congkel, aku kopek-kopek gitu ya si kulit keringnya. Nah, tapi kemarin itu aku bener-bener aku cuekin, aku nggak mau tangan aku bandel gitu ya. Jadi aku pokoknya bersihin kulit kepala dengan baik dan juga menggunakan produk-produk yang sesuai. Nah, selain dua tadi, aku pengen kasih tahu ada produk juga yang ini aku suka banget dan aku pakai weekly. Ini dia, ini adalah The Body Shop Hair and Scalp Scrub Ginger.
Jadi ternyata punya scrubnya untuk rambut. Nah, itu pernah nggak sih dengar ada scrub buat rambut? Jadi kalau flashback sedikit, aku dulu pernah cobain juga dari The Body Shop itu kalau nggak salah scrubnya yang Fuji. Nah, entah kenapa itu kayaknya udah discontinue karena udah nggak pernah nemu lagi. Nah, Fuji itu juga sama, dia gunanya untuk mengangkat ya kayak kulit-kulit mati gitu kali ya di kepala. Sekaligus juga kayak nutrisi si rambutnya. Nah, karena itu udah nggak ada, aku juga baru tahu akhirnya ternyata si The Body Shop ngeluarin yang varian ginger buat si hair scrubnya. Nah, sebenarnya fungsi dari scrub ini tuh seperti apa sih? Nah, sama seperti lulur ya, kalau misalnya kalau di badan tuh kita nyebutnya lulur ya, lulur yang ada scrubnya gitu ya, ada biasanya ada biji-biji halus kayak sehalus garam gitu. Nah, ini juga sama, cuman bedanya ini digunakan di kepala. Teksturnya itu gel dengan warna coklat kayak jahe. Dan di dalamnya juga ada scrubnya. Aku sendiri di sini nggak nemu scrubnya itu terbuat dari apa. Tapi yang aku lihat scrubnya itu bukan kayak garam. Dia lebih kayak apa ya? Kayaknya buah kali ya. Seukurannya sih seukuran garam. Cuman aku nggak tahu itu terbuat dari apa karena di sini nggak dikasih tahu. Yang pasti dia halus, nggak menyakiti kulit kepala dan juga rambut. Cuman memang pada saat ngebersihinnya atau ngebilasnya itu mesti ekstra diperhatikan lagi karena dia tuh masih kadang suka masih nyangkut-nyangkut gitu loh di rambut. Nah, uniknya kalau misalnya kita pakai si produk ini nih ya, itu tuh kita tuh nggak perlu pakai shampoo lagi karena ini udah kayak sebagai pengganti shampoo. Jadi pas kita aplikasikan ke kepala, nah itu dibilas dengan air atau dikasih air sedikit, nah dia tuh akan menciptakan busa. Nah itu bisa kita gunakan sebagai shampoo. Nah habis itu kita gosok-gosok perlahan gitu ya sampai semuanya merata. Habis itu tinggal dibilas. Dan setelahnya rambut aku tuh terasa lebih halus. Mungkin ini karena ada si keratinnya ya. Jadi dia mengandung keratin protein. Terus juga kulit kepala aku juga jadi kayak ngerasa fresh gitu. Jadi kalau dulu seingat aku si Fuji itu kalau dipakein ke kepala itu dia ada rasa min-minnya gitu. Nah ini tuh enggak. Tapi tetap kerasa bersihnya gitu loh, kerasa ya fresh gitu ya, karena mungkin kita pakai si hair scrub kali ya. Dan setelah si rambut aku kering, itu rambutnya juga jadi halus, walaupun memang dia kurang bisa, kan rambut aku tipenya frizzy gitu kan, jadi masih tetap ngembang, jadi bukan yang kayak ngelamasin gitu, jadi masih harus pakai produk lain, tapi yang pasti aku ngerasa rambutnya sih halus. Dan kulit kepalaku nih paling pentingnya dia tuh nggak kering, jadi tadi itu yang aku bilang tadi dermatitis seborrheic aku yang tiba-tiba kambuh itu juga langsung hilang itu gitu aja ya, memang nggak langsung ya tapi ya dalam semingguan tuh dia hilang dan sampai sekarang ini aku nggak ngalamin kulit kepala yang kering lagi. Jadi saat ini aku pakai 3 produk tadi, si shampoo dan conditioner untuk dailynya atau ya 2 hari sekali. Nah untuk si hair scrubnya aku pakainya weekly aja, jadi nggak pakai setiap hari. Aku juga sebenarnya nggak tahu pasti ya sebenarnya dermatitis seborrheic itu bisa terjadi karena pakai produk yang salah atau enggak. Tapi yang pasti aku ingat dulu pas saat ke dokter, memang dokter tuh bilang kondisikan selalu si kulit kepala itu jangan sampai kering. Kalau nanti kering dia biasanya akan memicu kulit kering lagi gitu yang jadi flaky. Nah, makanya aku pastikan menggunakan produk-produk di kepala gitu ya, di rambut dan juga khususnya di muka karena tadi posisi aku tuh lebih sering di sini tuh yang deket hairline gitu. Jadi pakai skincare pun juga aku harus perhatiin banget jangan sampai yang bikin kulit kering, justru harusnya yang melembabkan. Jadi gimana? Tertarik untuk coba juga? Seingat aku dia juga ada kemasan yang kecil-kecilnya. Kalau misalnya mau coba-coba dulu bisa juga beli. Nah nanti akan aku taruh link belanjanya ada di bawah. Kalau kamu yang masih bingung dermatitis seborrheic itu kenapa sih dan atau mungkin pengen denger juga bagaimana pengalaman aku waktu menghadapi dermatitis seborrheic, kalian bisa ya nonton di videonya ada di sini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye!